udah jadi MC Ipin. So Udah pro. Oh, nanti Ipin dan Upin. Kita bisa tuh. Cuman frame-nya kayak gede-gede jadi kameranya. Penuh ya. Oke, Patio. ya, Patio itu suka baca buku gak sih? suka lumayan suka. Lumayan ya. Lumayan. Biasanya kalau yang dibaca apa tuh Patio? Kalau lately gue kemarin itu waktu tukeran kado Christmas sama anak-anak yang di Alto, gue dikasih buku sama Pak Boy kalau nggak salah. Oh, oke. Judulnya Luka Cita, tapi gue belum selesai baca sih, Pin. So apa yang apa yang menarik dari baca buku apa sih Pak? Yang menarik dari baca buku, I think you can get more perspective ya, menurut gue sih, Pin. And then you can get kayak more references. Oke. Tapi gue lebih suka something yang fiction. Salah satunya itu gue suka authornya itu Murakami. Jadi dia suka nulis fiction sih, yang paling best sellernya itu Kafka. Jadi Murakami ini kebetulan dia author yang lumayan dark. Maksudnya dark ini bukan yang kayak thriller ya, tapi kayak gue pernah baca waktu itu dia itu tipe orang yang to make a book dia bakal kayak make himself. By the way, authornya ini Murakami ini laki-laki, makanya gue bilang himself. Jadi dia suka membuat dia go to the lowest depression level sampai akhirnya dia bisa meng-create suatu fiction. Oh sampai kayak gitu langsung judulnya. Cukup berat ya bacaan ya. Saya yang cuma baca-baca komik gitu ya. Wah, oke. So itu sih, jadi ya menariknya menurut gue sih baca buku itu. Oke, lu kayak berarti ketika lu baca itu kayak lu berada di in another world ya, kayak lu bisa mendalami apa sih isinya buku itu sendiri gitu. Soalnya kalau gue kan kayak ya gue rarely gue nggak terlalu suka baca buku novel atau apa gimana ya gitu, makanya gue bilang tadi gue pilih baca komik gitu. So ya karena gue ngerasa kalau baca komiknya ya gue harus butuh visualisasi kan. Kalau lu berarti memang dari situ justru imajinasinya justru lebih ini ya, lebih apa kayak terimajiner. Kalau gue kan baca gambar udah ada gitu ya patternnya gitu ya. Tapi gue dulu suka baca komik sih. Oh gitu. Gue dulu Kung Fu Boy. Oh. Itu berapa itu? Shit, ketahuan umur ya. Takeshi Maekawa. Oh, gue tahu ya. Sebuah pertanda. Ini gue yang nggak update atau emang? Gue tahu Timo tuh lo tahu juga Tim. Tahu lah. Oke, baiklah berarti adik doang di sini. Gue yang cukup berarti di sini. Aduh. Komik gue dulu suka sih, komik dulu. Tapi kayak sekarang cari komik kayaknya agak susah ya. Iya, bener sih. Di Gramedia pun juga udah nggak se-hype dulu lah ya. Kalau dulu tuh kita biasa ada satu komik baru pasti nungguin. Iya. Detektif Conan, Kindaichi. Iya. Kayak sekarang karena udah digital juga sih, kayak manga udah bisa langsung di handphone kayak. Apanya sorry deh? Manga. Ya. Aduh, jangan di sini Pak. Emang itu apaan sih? Gue nggak tahu lo Pin apaan sih? Apa ya? Sejenis makanan Jepang ya. Oh makanan Jepang ya deh. Oke. Mentai kan maksudnya? Mentai. Biasa. Itu nanti disensor kan? Iya. Bisa dimakan sambil dimakan. Iya. Siap. Soalnya gue berharap nggak disensor sih tadi. Terkaget loh ini. Sensor. Janganlah nanti. Pucuknya HR loh. Head of HR-nya begini amat. Iya. HR loh ini. Nah jadi tadi baca itu hobi atau Patio punya hobi yang lain yang mungkin
ya bener-bener diikutin gitu hobinya. Atau yang kira-kira kita nggak bakal tahu itu hobinya itu apa. Jangan-jangan Patio selama ini tuh hobinya ngadu cupang gitu. Atau ngumpulin apa gitu. Sisi yang orang nggak pernah tahu nih Patio dari lu. Dari lu orang nggak mungkin kalau nggak close sama lu nggak akan tahu tuh. Nggak nyangka gitu. Nggak nyangka bener. Dan itu diikutin gitu sebagai hobi. Apa ya? Menurut gue hobi gue sih masih standar aja sih. Lately gue lagi suka ngurusin tanaman, berkebun. Tapi kalau olahraga gue suka main tenis. Gue lebih suka kalau misalkan olahraga tuh something yang bergerak gitu sih, Dek. Jadi kalau misalkan kayak di dalam gym gitu gue kurang begitu suka karena gak Gitu-gitu aja ya. Gak terlalu bergerak gitu kan. Kayak di satu tempat doang kayak gitu kan ya. Kayak ya lu lihat cuman ruangan di tempat gym doang kayak gitu. Iya. Jadi ya hobi gue ya paling masih kayak gitu doang sih, standar. Maksud gue kayak playing sports, ngurusin tanaman, berkebun, kebon. Biasanya anak-anak gue tahu sih. Gue kalau agak slow response, misalnya sore-sore biasanya nyiramin tanaman. Ngurus anak ya. Anak-anak hejo katanya. Hejo. Lu berarti kemarin pas lagi hype yang janda bolong segala macem lu ikut juga. Maksudnya udah memang udah ada sebelumnya atau karena nama tengah gue Patio Pelit Homban kan. Oke. Jadi gue nggak mau beli yang mahal-mahal. Jadi kalau lagi kemarin pada hype yang apa sih Monstera janda bolong itu yang dengan bervarigataannya bla bla bla. Ya nggak sih gue sebis. Ya gue memelihara yang sesuai dengan kantong gue aja lah. Kalau memang lagi mahal banget, aduh enggak deh. Oke. Mendingan beli emas ya Pin. Oh. Bener. Oke. Soalnya nih ya kayak ada beberapa temen gue tuh kalau ada hobi kadang-kadang tuh nggak mikir berarti. Ya. Kadang dia kayak even kayak sampai harus makan seadanya seminggu gitu. Oh oke. Iya, ekstrim Gue soalnya gue masuk komunitas juga di komunitas statue gitu kan, action figure itu ada orang yang berarti biasa aja cuman gila punya statue-nya sampai jutaan dan sebagainya, cuman ya bagus sih kalau bisa kontrol ya. Karena benar. Iya kan, karena gue sendiri juga punya hobi dan awal-awal tuh yang susah tuh nahan tuh. Benar. Udah kesini sih udah akhirnya bisa kontrol ya kayak ya kalau nggak ini banget nggak suka banget ya nggak usah lah gitu. Yeah. Tapi hebat sih Patio punya hobi tapi langsung bisa. Orang juga kan suka terobsesi juga sama si hobinya. Bener. Kayak dulu gue punya hobi ngumpulin apa ya tasos gitu ya. Itu gue bener-bener kalau tiap ke swalayan ke nyokap pasti minta ini sampai banyak banget tuh dan kayak lu belum dapat nih koleksi yang ini nih, itu kayak dikejar terus sampai dapat. Tasosnya di dalam Ciki itu bukan? Iya dalam Ciki yang ada Pokemon gitu. Iya. Karena gue kan suka Pokemon tuh kayak bener-bener ya kayak terobsesi lah kayak ini belum dapat nih harus dapat ya terus aja bener-bener terus beli kayak Ciki langsung satu dus ya. Terus kayak kalau sekarang dipikir kayak kayak nggak ada gunanya gitu. Kayak apaan coba kayak gitu. Cuman ya memang hobi kan sedihnya ya di ini ya di apa? Ada yang Oke. Apa ini? Ada apa ini? Aduh. Ini ada apa ini? Ada ini bakso tusuk seharusnya. Bakso tusuk. Jadi maksudnya nih bakso tusuk atau cilok nih sebenarnya? Gue nggak. Jadi by the way, gue belum. Gue nggak pernah ngerasain cilok karena I don't know what cilok is. Lu nggak tahu cilok? Gak tahu. Oh my god. Jadi gue pertama kali nyobain bakso tusuk itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Waktu itu lagi di kantor yang sebelumnya ada anak-anak beli bakso tusuk. Gue penasaran nih apaan gitu. Jadi kalau biasa beli bakso tusuk di dalam plastik yang kayak plastik kalau makan somai batagor gitu. Terus disiram pakai bumbu saus sambal gitu. Bukan saus kacang berarti. Bukan, kayak gini saus sambal. Nah, tapi di dalam plastik itu si bakso tusuknya ini belum ada
beginian nih apa sih tusukan lidinya. lidinya. Jadi kayak somai aja di dalam. Kayak somai. Terus lo dikasih cocok saus Plastik, gitu. terus plastiknya diikat, terus lo makannya dari ujungnya kayak gitu. Enggak, kita dikasih kayak ginian. Dikasih Cuman tusukan. Iya, nggak ditusuk aja. Biar nggak brutal. Nah jadi waktu itu pertama kali coba enak ya bakso tusuk. Jadi ya Bakso tusuk padahal itu cuman bakso ya. iya. Tapi pakai saus sambal ya. Tanpa kuah ya. Tanpa. Dan itu baru tahu ya. Jangan-jangan Patio juga nggak tahu itu apa itu cilor kayak gitu-gitu. Lu tau cilor nggak? Cilor. Ini beneran ada orang yang nggak tahu loh ya. Cilor nggak tahu. Lu cilok nggak tahu. Lu cilor nggak tahu. Telur gulung lo tau nggak? Telur gulung pernah lihat gua yang digulung-gulung Yang dimata. pakai ginian kan apa sih? Iya. Lidi apa? Iya. Tusuk sate. Tusuk sate. Iya, Ya. betul. Ya untung lah lu tahu. Kalau sampai nggak tahu telur gulung, waduh. Terus digulung-gulung kan dia. Iya. Iya, betul. Berarti lu termasuk sehat ya? Gua sih. Jajanan-jajanan nih. Waktu lu kecil lu jajan apa sih? Nah kalau kita kan ya udah pasti lah brutal jajanan telur apalah segala macam itu udah kita makan semua. Gua itu kebetulan adik-beradik gitu sama nyokap baru dikasih uang jajan tuh SMA kelas 1. Uang jajan. SMA kelas 1. Jadi dari TK, SD, SMP itu selalu dikasih bekal. Oh, nggak bisa jajan sama sekali. Dan sama gitu. sekali nggak kasih uang jajan juga. Enggak. Ini tanda kutip agak menyedihkan. Ini antara memang ya kita nggak tahu nih nggak dikasih uang jajan kan tapi makanannya apa berarti lu di Enggak sekolah? biasa Oh, iya, aja bener sih. ya. Makanya nama tengah gue pelit kan. Yang pasti makannya bukan cilok. Iya, Tahu saya. Walaupun belum pernah. Bakso tusuk ya. berarti Patio tuh kalau kita kan suka ada masa-masa saat kayak aduh gue kangen ya makanan zaman SD nih. Nah. Gini. Patio berarti nggak ada ya berarti. Kan lu bilang menyedihkan sih. Ada bekal dari nyokap. Makanan masa SD. Iya. Ini gue baru denger sih. Sampai SMA loh. Lu Iya jadi nyokap gue lumayan apa ya? I don't know, mungkin itu didikan dari keluarganya nyokap juga ya. Jadi waktu kecil itu kita nggak boleh makan permen, makan coklat. Jadi sesuatu yang manis-manis itu nggak boleh. Makan ciki-ciki itu pas juga dulu dimarahin karena menurut nyokap gue bikin batuk. Oh batuk. Belum ada zaman Mecin kayak dulu ya. Jadi makanya biasanya gue kalau misalkan kayak jajan gitu pas dikasih bekal itu pasti ngumpet-ngumpet, kalau nggak minta ke teman sih ini apa sih. Oke. Berarti emang sehat banget sih ini ya berarti ya. Enggak sih, kalau sehat gue pasti nggak ngerokok, gue ngerokok. Jangan-jangan udah dihitung tuh kalorinya sama nyokap. Makan siang hari ini. Ya makan siang hari ini adalah telur ya kan. Ada proteinnya, buah, ada ininya. Nasi putih 100 Seratnya gram. gitu. Iya, putih telurnya protein harian 100 gram. Tapi ini kalian belum pernah ada yang cobain makan bakso tusuk? Oh, sering sekali. Oh, kira belum pernah. Begitu. Ya, kayak gitu mah. Iya. Dari yang jorok banget sampai yang mahal. Iya. Nanti gak ada yang mahal nih bakso tusuk. Jadi abang-abang yang jualannya, aduh. Iya, kalau Patio Cobain. bekal tadi ya, kalau bekalnya Ade itu Indomie goreng. Iya. Ya, yang ditaruh di Tupperware. Pakai Kalau nasi. pakai nasi, kalau ditaruh ngecap jadi kotak. Ada kayak burger. Iya. Oke. I know. Biasanya nanti bentukannya bakal ngikutin box. Boxnya, betul. Iya, itu dia. Betul. Itu andalan. Itu nikmatnya di sana. Iya. Tadi kan ngomongin hobi, kalau Ipin, Ade sama Timo sendiri hobinya ngapain aja? Gue cukup bervariatif ya. Kayak dulu sampai sekarang sih masih action figure gue masih, cuman ya udah nggak sehilaf dulu. Berarti Marvel gitu action figure? No, lebih ke anime sih. Ya kayak One Piece, Naruto, segala macam kayak gitu-gitu. Cuman lebih kayak ke action figurnya mereka. Tapi the latest sih gue lagi suka miara reptil ya. Serius? Kadal, ular atau? Di rumah sih ada kura-kura, kura-kura kayak sulcata, pardalis, kura-kura Afrika gitu. Ya. Ada juga bird dragon, kadal gurun. Oh, oke. Yang dari Australia itu. Kalau kadal makannya apaan? Kadal lu makannya jangkrik, terus kayak ada kayak ulet Jerman, ulet yang gede-gede gitu. Ulet Sutra. Oh, yang putih kan? Yang Itu ulet sutra. Ulet sutra juga.
Ulat sutra dia beda, ulat Jerman beda, ulat sutra beda. Oh. Gitu. Lagi ya itu sih yang baru-baru ini the latest sih. Oh sama satu lagi. Itu dikandangin kan di rumah? Oh iya dong. Lo kira gue ngebayanginnya kayak udah kayak apa playground aja di rumahnya. Free roaming gitu. Tapi kura-kura nggak dikandangin kan? Kura-kura dikandangin Dikandangin karena juga. masih kecil kan. Oh, Masih oke. kecil. Kalau dia udah size-nya 15 cm ke atas tuh memang udah bisa ditaruh di luar gitu. Buat ngambil GoFood gitu ya. Gojek gitu langsung. Langsung dia jalan lama. Emosi ya Bang Gojek ya nanti. Ya, itu sih. Kalau kura-kura sayur-sayuran, Pin. Kura-kura dia ada peletnya khusus juga dan sayur-sayuran juga gitu. Jadi harus balance sih. Gak boleh dikasih pelet terus, gak boleh dikasih sayuran terus sih. Harus balance. Ya, itulah. Menarik. Mantep ya, mantep. Bapak-bapak. Itu bukannya lumayan menguras kantong ya? Ya serius ya Muras banget sih. enggak ya. Cuma memang investasi di awalnya sih. Di awalnya memang ya harus serius ya. Sebenarnya kan ini lu miara apapun sih. Miara apapun kan lu harus kayak lu aja Patio kan. Lu miara ada tanaman kan lu pasti ya nggak cuma tanamannya doang kan. Lu ada pupuknya, perawatannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dibilang pricey ya kalau lu bukan hobis akan terasa pricey. Tapi kalau hobis kan kayak Ada kepuasan tersendiri. wah itu dia yang lo bilang lo ngumpulin tajos ngapain? Ya kan tapi lo punya kesenangan kan Ada kadang. kebahagiaan tersendiri. Iya. Pada masanya. Pada masanya. Ya udah bosen ya dijual. Digedein dulu. Digedein dulu. Iya dijual. Kan lumayan juga. Beli 1 juta dijual 15 juta. Oh iya. Iya. Yang gede bahkan itu kalau udah size-nya besar udah satunya tuh 35 sampai 40 juta ya. Oh ini kura-kura itu ya? Ya si sulcata ya 30 jutaan dah. Mahal ya. Ya lumayan. Bisa buat DP. Dapat NMAX satu. Ngeri. Kalau Timo gimana? Apa hobinya nih Tim? Wah, nggak banyak. Akhir-akhir ini aja lah lagi hobi sepeda. Oh. Keliling-keliling aja, keliling-keliling komplek gitu. Hobi yang membakar lemak. Sehat sih itu. Ya akhir-akhir inilah kayak udah nimbang, aduh timbangannya kayaknya udah ngeri nih. Udah nggak boleh Biasanya kagak dibilang. ngaruh sih, Tim. Biasanya kalau lu udah sepedahan jauh, capek kan tuh kardio kan ya. Udahnya makanya banyak lagi biasanya. Nasi padang 2 porsi pakai tunjang. Waduh. Dan nasi padang, tunjang bola. 2 porsi lagi. 2 porsi. Pakai kuah gulai. Dah hilang semua. Gitu nggak? Naik lever gua hilang. Udah jantungnya dik. Stupid question, tunjang itu daging ya? No. Astaga, dia nggak tahu juga dong. Oke baiklah. Oke. Kikil. Ya, kikil. Kikil. Yang kenyal-kenyal kayak gitu sih. Tapi kalau Pasti dia bukan daging. Iya. Dia di part of di kakinya sapi atau kaki. Ya itulah kayak Iya gitu. yang banyak gitu. iya mirip kikil cuman dia lebih kalau kikil yang biasa kan mungkin kecil-kecil ya ini tebel tuh biasanya si kikilnya tuh. Iya. Yang pasti jangan banyak-banyak. Iya. Karena asam urat. Karena ada Itu sehat. lemak kayaknya deh. Kolesterol dengan kawan. Oh, oke. Masuk ke situ ya. Berarti kayak jeroan gitu kali. Iya. No ya. Ya, kind of Sekelas not really. jeroan tapi Iya. bukan jeroan sih ya. Dia kayak ada di kaki kayak gitu. Kayak part of lemak sih sebenarnya. Oke. Kita serius banget bahas kikil. Jelas ya. Bahas tunjang. Oh iya mas tunjang. Jangan lu. Insightful. Tapi did you guys know tunjang itu bahasa Medan artinya apa? Ada. Enggak. Tendang. Kau Tendang. tunjang ya. Jadi Oh, itu berarti pasangannya sama itu ya, tujah ya berarti. Kalau orang Tujah, Palembang, Palembang tusuk kan? Iya, ditusuk gitu ya. Oh lo orang Palembang? Oh, bukan. Oke. Cuma tahu itu doang. Luar biasa. Saya baru tahu loh. Terima kasih Patio infonya. Oke, tadi kan kita udah bahas hobi juga, terus bahwa Patio ternyata suka sama tanaman, terus bacanya juga lumayan berat lah ya kalau buat gua sama gua ya itu beratnya. Iya. Nah sekarang kan ini jarang-jarang nih gue punya kesempatan ngomong sama pucuknya HR di Alto. Nah kalau HR tuh biasanya kan yang kalau kita yang mengawasi soal
kerjaan kayak gitu kan ya. Nah gue pengen tahu aja sih, kalau di kerjaan nih selama ini nih, Pak Tio tuh ada nggak sih yang bikin gemes atau greget sama kerjaan, atau orangnya atau kerjaannya, ada nggak kayak gitu? Kalau gue sih sejauh ini banyak ya yang udah Sebut deh siapa deh. Jangan gua. saya kira adalah yang internal auto, tapi sekarang karena lagi ada project sama luar, ya itu yang bikin kerja sama luar sih benernya. Oke. Nah kalau Pak Tio apa tuh, ada nggak tuh yang atau sama orang tuh kayak aduh pengen gue gedek banget sama orang ini, atau kerjaannya ini kenapa sih kayak gitu, ada nggak kira-kira? Pengen tahu aja gitu. Ini dijawabnya hati-hati loh. Karena ini Direkam. HR kan biasanya yang tahu banget kayak gitu-gitu. Sekarang kita tanya balik nih. Kalau dibilang ada, tapi mungkin mindsetnya kali ya yang gua switch ya, Dek. Maksud gua dibikin gemes iya, bikin gregetan iya, tapi mindsetnya yang gua ubah adalah kayak how we fix this sih. Lebih ke situ sih, karena menurut gue kalau gemes but you don't do anything, it's gonna be useless, no, menurut gue ya. And then tapi menurut gue that's normal lah. I mean being a human, lo juga punya emosi. Betul. Punya perasaan, cuma ya don't waste too much time aja untuk gemes itu, tapi I think we need to do something. Dan gue lumayan suka sih kayak ya mirip-mirip kayak bosnya Timothy lah, Diana Wati. Maksudnya suka tuh kayak fixing something nih, apa nih yang bisa kita bantu untuk perbaiki nih. Lebih kayak gitu sih. HR sekali. Solutif. Aman ya jawaban gue ya. Cocok. Bisa rilis. Gue tanya balik, itu jawaban normatif apa emang jaga image atau gimana? Tuh, skillnya jadi head loh, diplomatis. Kayaknya ini jawaban buat diupload di YouTube begini. Kalau mau jawaban asli nanti after office kita kembali ya. Okay. So you rather ya fokusnya lebih ke kritik atas pekerjaannya ya, bukan secara personalnya lah ibaratnya gitu ya. Itu yang how you try to fix gitu ya. Ya, karena menurut gua when we are facing something, menurut gua we need to differentiate dulu sih dua hal sih, Pin. Menurut gua ya. Personnya apa pekerjaannya nih? Oke. Menurut gua kalau memang ini udah lebih ke personnya, that's different thing. Justru ini lebih ke menurut gue ya, let's focus on the worknya nih, pekerjaannya instead of personnya. Oke. Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Ya ini bisa buat contekan kita juga sih, karena kita semua pasti mengalami gitu. Mengalami berapa kali? Iya, berarti ya. Tapi emang harus split berarti. Mana kerjaannya, mana orangnya. Tapi emang yang sering gue alamin juga kayak gitu sih, kayak pasti kerjaan orangnya kayak gitu, tapi pas ya beda lah, dia ternyata kayak orang kena penyakit yang beda-beda gitu moodnya. Pas temenan seru ya, tapi pas kerjaan aduh gue gak mau dia kerja satu sama dia kayak gitu. Tapi mungkin itu yang tadi Pak Tio maksud bahwa kita bisa bedain antara personnya sama worknya kayak gitu ya. Ya. Well, through the time lah, through the process. Betul sih, setuju sih. Teman gue pernah bilang man lai pelan-pelan. Bener gak sih? Bener. Gue baru tahu. Tas. Dia baru dengar itu. Man tuh pelan-pelan. Lain tuh datang. Ini lanjutin ngomong kerjaan-kerjaan lah. Apalagi kita kan maksudnya apa namanya, kerja udah lama banget nih, WFH nggak ketemu orang gitu. Terus sekarang Alto udah mulai ini nih nerapin namanya hybrid nih. Nah, kenapa sih sebenarnya kok itu kita harus hybrid gitu, nggak kayak di rumah aja atau mungkin di kantor aja gitu, tapi campur nih. Itu gimana nih menurut Bapak Patio nih? Menurut gua sesuatu yang pasti di dunia ini itu perubahan sih. I don't know if we realize or not, tapi kayak we keep changing. Dan ini yang terjadi di dunia ini. 2 tahun lalu kita berhadapan sama namanya si COVID. Kita nggak ready sama sekali, but kita dipaksa untuk ready gitu.
Meaning yang semuanya sudah tertata. Dia dengan normalnya, dengan biasanya seperti strukturnya begini-begini itu bablas semuanya. Harus mulai lagi semua dari awal, di-adjust semuanya. Nah, begitupun dengan working environment. Dari yang sebelumnya, sebelum COVID, kita full WFO. And then during the COVID, full WFH. Tapi along the way, kenapa kita coba mengimplement WFH hybrid working environment ini? Karena menurut gue, we need to find the balance sih. Menurut gue sih tim. Yang dimana mungkin kalau based on the trend, some of the company sudah menjalankan itu hybrid working environment, bla bla bla. Nah, dan dari situ juga kita melihat during WFH, during WFO, ini apa yang hilang nih? Based on the assessmentnya kita menemukan yang hilang ada namanya engagement. Kenapa hilang? Karena tidak ada physical interaction. Terus communicationsnya juga jadi nggak selancar kayak misalkan kalau WFO. Limited ya. Ya, walaupun semuanya serba digital ya. Iya. Nah, that's why kita coba untuk mengcombine nih tim the hybrid ini, yang dimana hybrid ini adalah kombinasi antara you can work from home atau you can work from the coffee shops, you can work from the cafeteria, dan juga you can work from the office. Jadi kita mengcombine itu, dan that's why kita coba namanya sih hybrid working environment ini. Hopefully dengan adanya hybrid ini, yang challenges yang tadi kita temukan mulai di engagement and the communications, hopefully dengan physical interaction sudah mulai bertemu lagi, ini udah bisa pelan-pelan lah man-man-lai. Mantap. Ya. Gitu Tapi sih. emang ya tim ya kayak Pak Tio ya, yang gue rasain ya ketika kita WFA mungkin efektif ya. Maksudnya lebih efektif lah dibanding kayak mungkin kantor kan kita butuh waktu tuh ke kantor apa segala macem. Cuman satu memang itu engagement itu sih yang gue rasain. Apalagi mungkin banyak karyawan baru gitu ya. Karena apalagi Itu juga karyawan baru kali. termasuk gue. Termasuk gue. Kita baru semua, baru ketemu juga. Gitu iya. Tapi memang gue rasain itu sih engagement itu yang kadang kan kayak kita di office kayak gini kita interact jadi apa itu terbentuk gitu loh. Itu nggak bisa kayak cuman kita ngelihat monitor, kita meeting segala macem di ini sih. Jadi ya itu gue rasain banget juga sih, bener sih Pak Tio. Jadi engagement itu yang supaya kita ibaratnya ya kita dapat feel-nya ya kalau ngobrol sama orang gitu. Betul, ngurangin miskom lah. Apalagi kalau via chat-chat gitu doang. Ini kayaknya abis chat, ini orang kok jutek banget ya. Biasa aja. Kayak biasanya ya aja kayak Dari gitu juga. Iya, padahal yang ngetik biasa aja, yang baca mungkin karena belum pernah ketemu gitu kali ya. Gitu. Mungkin jadi penerimanya lain gitu ya. Iya, kayak tadi gemes-gemes mengurangi rasa gemes itu. Kurangi asas praduga. Iya benar. Tapi emang kedepannya kita akan memberlakukan hybrid ini selamanya atau gimana ya Pak Tio? Ini mungkin ini dulu ya, baru perspektif Pak Tio dulu kan. Soalnya kalau company kan harus meeting dulu. Menurut gue sih mungkin spiritnya adalah lebih we need to be ready untuk namanya berubah atau perubahan. That's why salah satu spiritnya di Alto adalah agility. Nah jadi menurut gue adalah pada saat spiritnya dulu kita udah dapet nih, which is let's say being an agile person, meaning kayak all those changes itu sendiri yang nantinya ke depannya kita juga gak tahu nih apa yang akan terjadi. As long as the spiritnya, you know, you are being agile itu sudah terabsorb, I think it will be easier sih Pin dengan apapun itu nanti. I don't know pada saat nanti apakah ini akan seterusnya hybrid work environment atau bahkan kembali lagi ke working from home atau bahkan kembali lagi akan full from office atau bahkan yang terbaru sekarang kayak you can work from anywhere. Oke, work from anywhere ya. Oke. So ya itu dia tadi sih, as long as we are ready dengan perubahan ini,
apapun yang nantinya ke depannya akan terjadi, it's gonna be easier sih kalau menurut gue. Oke. Poinnya we have to be ready ya. Karena memang iya sih, kita dengan adanya COVID kita harus berubah ke work from home gitu kan. Ini udah mulai ibaratnya reda gitu-gitu, harus udah mulai hybrid lagi gitu. So kedepannya ya we never know gitu ya. Tapi intinya adalah we have to be ready ya untuk apapun yang akan ada ke depannya gitu. I know it's not easy, you know. Some people they don't like changes. Some people is not ready dengan namanya perubahan. Tapi ya I don't know, yang tadi gue bilang sih, gue percaya sesuatu yang pasti dunia ini perubahan itu sendiri sih. So we need to be ready dengan perubahan. Ibarat kata kalau dulu ojek ya kan, ojek pangkalan berantem, ujung-ujungnya diojol semua sekarang kan. Iya benar. So ya benar. Harus siap ya. Nggak ada yang bisa melawan perubahan ya. Berarti ya kita harus adapt lah ya. Oke nih Pak Tio, kita udah ngobrol panjang banget nih dari tadi. So ada yang pengen gue tahu nih, karena gue kenal Pak Tio ini kan baru di Alto ya. Ya. Alto kan yang dari industrinya nih, industri ya keuangan lah ya kalau boleh kita tahu ya. Nah kalau dari lu sendiri sebelumnya lu pengalamannya banyak di mana sih Pak Tio? Sebelum masuk ke industri yang switching ini, perusahaan switching ini. Oke. Mungkin runutnya agak panjang nih. Jadi gua kuliah waktu itu S1 ngambil accounting. S1 accounting. Oke. Tapi waktu itu pas ngambil accounting di semester 3, if I'm not mistaken ya, semester 3 itu ada gua ngambil mata kuliah tentang sumber daya manusia. Oke. Di dalam accounting itu. But it's not compulsory subject si sumber daya manusia itu. And then waktu gua ngambil subjek itu kok menarik ya. Tapi kalau gue ganti jurusan udah ribet lagi. Iya, gue mulai lagi dari awal. Betul. Karena gue udah startnya dari accounting nih. Oh ya udahlah, gue jalanin aja accounting sampai selesai jebret. And then lanjut waktu itu ngambil kuliah postgrad. Postgrad waktu itu mikir kayaknya gue harus nyari kuliah yang sesuai sama S1 gue deh, supaya align. Oke, gue ngambil S2 waktu itu ngambil bisnis. Setahun pertama ngambil bisnis, ternyata tahun kedua gue bisa untuk milih subjects dari different faculty. Oke. Gue mikir apa ya different faculty? Gue ambillah beberapa subjects waktu itu tentang studies. Jadi gue waktu itu ngambil ada subjek tentang dari antropologi mengenai gender equality. Gue ngambil waktu itu subjek dari linguistik. Gue ngambil subjek dari sosiologi juga ada, sama dari government lah. And then gue mix lah itu, ngambil S2-nya. Oh menarik ya. Jadi gue gak hanya belajar bisnis tapi juga other thing. Long story short, selesai gue balik ke Indo. Masih belum tahu apa yang gue mau. Jadi gue waktu itu balik ke Indo 3 bulan gue nganggur. 3 bulan gue proses nyari kerja. Sampai akhirnya gue dapet satu pekerjaan pertama itu di insurance company. Oke. Insurance company, gue sebut namanya aja nggak apa-apa kali ya. Namanya Bringin Life Insurance. Oh Bringin, tahu. Bringin Life Insurance. Gue waktu itu apply-nya untuk posisi finance accounting. Ya karena background lo finance accounting. Yes, and I know nothing about SDM waktu itu, HR. Iya. Hanya pertama kali ngambil satu subjek itu doang pas kuliah S1. Interview, usernya nanya, Pat ini di sini ada 2 nih vacancies, finance accounting sama HR, lo mau mana? Terus gue mikir kayak, oh oke. Finance accounting kayak no offense ya, tapi menurut gue something kind of membosankan, in my opinion. Sorry. Yeah. Even though I did accounting ya. Tidak ada accounting di sini. Tidak apa-apa. Karena gue waktu itu assumingnya kayaknya kalau gue finance and accounting gue tuh kayak di belakang meja terus gitu. So ya udah gue milih kayak oke, gue ngambil HR. Cuma gue di company itu hanya 1-2 bulan sih. Kenapa? Karena memang dari awal posisi itu yang pas gue ambil untuk kontrak basis. Mereka mau kasih gue permanent basis, tapi
ijazahnya ditahan, gue nggak mau. Oke. Nah akhirnya kenapa 2 bulan, terus di approach lah gue sama Monroe. Monroe itu a headhunter company. 4 tahun gue di Monroe, and then gue move ke startup. Startupnya itu Sempat ke startup juga berarti ya? iya, 1 tahun gue di startup. Waktu itu startupnya ini lebih ke fashion industry e-commerce. Jadi mereka punya mobile app, mereka punya websitenya juga. Tapi yang dijual itu lebih ke fashion, retail. Pindah startup 1 tahun, and then gue move ke consumer goods company, perusahaan rokok. Di situ gue 2 tahun. Nah 2 tahun, akhirnya terakhir di Alto sekarang berarti udah 3 tahun nih gue di Alto. Nah jadi kalau ngomongin industri, nano-nano sih, Vin, lumayan nano-nano ya. Udah beragam ya. Maksudnya lu udah ngelihat culture dari satu perusahaan yang tadi insurance, lo terus pindah lagi ke HR company juga tuh, ya kan, headhunter gitu. Terus ada startup, even FMCG yang bagian tadi rokok ya. Dan terakhir ke finance ya, financial industry ya. Wow. Dan sekarang ke HR. Dan kerennya lagi dia pindah-pindah tapi kayak naik gitu ya. Kalau orang lain kan pindah-pindah pasti ya udah situ aja gitu. Karena kayak KPI lu ya lu balik lagi kayak ke nol lagi kan, kayak ke industri baru, adaptasi lagi. Iya. Memang contoh yang luar biasa sih. Itu mungkin Pak Tio nih. Tipsnya gimana? Lu kan nih pindah industri ya. Walaupun lu HR juga, tapi gue yakin mungkin pasti kayak nature-nya tuh beda kan ya, antara satu industri dengan industri lainnya. Gimana caranya lu bisa cepat catch up? Let's say misalkan lah dari yang tadi tuh lo dari startup tau lo pindah ke industri rokok gitu, which is menurut gue beda banget tuh environment-nya gitu. Gimana caranya? Mungkin kalau jawaban diplomatis gue, mungkin itu udah takdirnya gue kali ya. Udah jernih. Takdir. Ya. Kalau jawabannya udah takdir udah. Kalau udah takdir gue mau ngesu apa lagi? Udah gak bisa. Itulah namanya jalan Tuhan. Mungkin jerninya kayak gitu kali ya, Pin. Tapi maksud gue juga waktu itu mikir, mungkin secara nggak langsung memang gue memang harus through this fase kali ya. Dan bahkan dari awal tuh gue nggak, kalau based on tadi gue juga just realize baru dari tadi cerita gue nggak pernah ada kepikiran untuk menjadi seorang HR person kalau tidak pernah ditawarkan megang HR atau finance accounting. Walaupun gue tahu gue suka HR ini pada saat gue S1 di semester ketiga ngerjain subjek sumber daya manusia. Tapi again gue trying to deny. Gue nggak mau. Sempat ada denial juga berarti, kayak gila gue suka HR nih kayak gitu. Ada denial juga berarti. Karena itu tadi backgroundnya kuliahnya udah accounting kan. Iya. Itu masuk accounting lu keinginan sendiri atau emang ada tuntutan dari orang tua? Lu harus masuk accounting, jadi pebisnis, atau emang kemauan sendiri juga? Kemauan sendiri. Kenapa? Karena waktu itu pas gue SMA, gue kan penjurusannya ngambil IPS ya, sosial. Jadi waktu gue kuliah, salah satu subjek mata pelajaran yang gue nggak bagus justru accounting. Dan gue penasaran apaan sih nih gitu. Nah sampai pas gue kuliah ya gue curious aja sih, kayak ini seperti apa sih accounting ini. Akhirnya gue choose that subject. Gitu. Tapi jadi dapat bayangan sih ternyata yang memotivasi seorang Patio pindah dari accounting terus jadi ke HR dan sukses lagi ya. Jadi tahu kayak gitu. Intinya jalan Tuhan. Udah jalan Tuhan lo mau ngelawan apa lagi? Selesai udah. Udah deh, lo ikut aja deh pokoknya. Dan mungkin networking kali ya menurut gue. Oke. I think you need to have a positive networking menurut gue. Networking di sini nggak hanya rekan bisnis tapi juga environment yang benar-benar nge-support lo. Karena I don't know ini kesannya terlalu congkak atau jumawa atau gimana, tapi dari satu company ke company lainnya itu gue lebih banyak tuh di approach sih. Instead of kayak I'm applying for the company. So that's the secret teman-teman. Jadi
lu ketika lu punya ibaratnya environment yang oke, ya kan, Ya, di mana Support mungkin system. support Ya. sistemnya Ya. dan semuanya berkembang gitu kali ya. Akhirnya kan ya kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu kan. Ya. Berapa tahun ke depan nanti ada yang di mana segala macam kayak Ya. gitu-gitu ya. Oke, so ya karena ya build relationship itu penting ya. Oh, dan satu lagi, biasanya gue selalu bilang nih ke anak-anak gue, I mean the team HR. Gue bukan tipe orang yang terlalu mengutamakan result. Gue lumayan percaya sama namanya proses for me. Dan gue suka bilang ke anak-anak di dalam HR adalah satu hal yang anak-anak generasi sekarang ini gak punya adalah experience. Dan experience itu menurut gue itu nggak bisa lo dapat di kuliah, nggak bisa lo beli dengan uang. Justru experience itulah yang anak-anak zaman sekarang ini menurut gue harus curi dalam tanda kutip ya. Positif gitu. Harus ya. lo absorb gitu from your bosses. Yes. Karena kalau ngomongin technical skill, mungkin generasi sekarang itu they've got everything. Iya. Mungkin zamannya gue untuk mengenal satu teknologi itu butuh sekian tahun. Sedangkan sekarang, lo habis brojol aja, habis dilahirkan di dunia ini, lo terekspos dengan everything. Iya. Tapi satu yang lo nggak punya, experience. Hmm. Dan lo harus bisa sabar, karena experience itu takes time. Iya. Nggak bisa instan sih ya. Ya, Ya lu harus ngalamin Iya. dulu gitu. Ada waktu yang ya, dijalanin. ya. Iya. Benar-benar. Lagi udah ada internet gitu ya, semua information is there gitu. Ya, ya. Anak baru brojol lahir lama-lama Cocomelon langsung udah mulai itu. Iya, benar juga. Udah diperkenalkan dengan dunia itu. True. Dunia digital gitu kan. Ya, proses penting banget sih memang untuk membuild karakter orang gitu ya. Iya. Oke. Nah, Pak Tio, ini Ya. kayak of last questions nih ya. Ya. Seru nih biasanya kalau mas ini. Nah, lu sebagai head of HR ya ibaratnya di sini ya. Lu ngelihat employee itu bagi lu apa sih sebenarnya? Nah, ini didengar sama Alto Family loh. Gila-gila ini pertanyaan yang gue tunggu juga ini. Ini hati-hati. Good. Sebagai gue melihat di Alto sendiri employee itu mungkin kalau beberapa orang bilangnya employee itu as an asset sih, aset gitu, which is gak ada yang salah menurut gue. Cuma gue kalau melihat employee di Alto is more like a family ya, Pin. I mean for me ya, yang dimana as a family ini kita itu kalau mungkin dianalogikan we are living or we are staying in a house, di satu rumah, yang dimana di dalam rumah itu tuh ada keluarganya. Iya. Nah, so meaning with that kind of spirit we are family, gimana ya caranya kita sebagai keluarga menjaga rumah kita bersama-sama, kita merawat rumah kita bersama-sama, and then kalau misalkan keluarga kita ada yang sakit, what can we support to each other? Kita bisa bantunya seperti apa nih? Dan kita bekerja secara bersama-sama nih, karena ini rumah kita bersama. Gue sih lebih ngelihatnya kayak gitu, karena gue misalkan kayak gue ke tim gue, gue sebisa mungkin untuk tidak terlalu membatasi dengan memakai embel-embel atribut. I mean kayak gini. Because I'm with the role of this and you are the role of that based on the title. So we have the gap nih. Kayak ada barrier ya jadinya. Nah, cuma gue terakhir kayak we are family. I mean me and my team member ya. Misalkan sebagai analogi contohnya we are a family nih. So I'm trying to support each of you. And then we are trying to support sebagai tim, misalkan dapurnya si Alto nih, which is mungkin si HR nih diumpamakan dapurnya Alto nih. Gimana caranya kita memasak makanan dengan baik nih. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau kayak dalam satu keluarga ibaratnya ya tetap ada
ada orang tua, ada Ya. anak gitu ya, yang di mana sebenarnya masing-masing punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing gitu ya, dan lebih ke ya kalau ada yang bandel ya diingetin gitu ya, ada yang sakit ya kita urus dan lain sebagainya gitu ya. Oke, it's a new ya ini juga sih paradigma baru juga sih buat gua karena ya itu ya yang sebelum-sebelumnya mungkin ya lebih kayak ngeliat ya aset lah apa bahwa Sebelum-sebelumnya sebelum Kepancing dikit sebelumnya gue lagi mikir, gue lagi recalling CV-nya si Ipin. itu di sana. Tapi emang menarik sih. Iya. Yang Pak Tio bilang tadi bahwa kayak kita keluarga, kita di rumah yang sama kayak gitu sih. Kayak pendekatannya kayak ya gimana ya, nggak lu sama bos terus lu bawahan kayak gitu. Bener sih. Ya kayak punya kewajiban lah kayak di rumah kan, siapa bersih-bersih, betul. siapa Iya. ini. Bener. Ya. Oke. So, nggak kerasa nih Pak Tio. Ya. Jadi kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol, ya udah hampir 1 jam lebih. Seru banget. Thank you ya sebelumnya atas waktunya nih ya, udah ngobrol-ngobrol. Ini Sampai pasti- akhirnya tahu loh dia nggak tahu makanan-makanan Dia nggak tahu. sehat itu yang enak itu. Ini mungkin setelah ini Seru bisa, banget sih. iya setelah ini bisa dicoba gitu. bener-bener atau perlu kita gomutin nih, ini cilor, ini awal. Habis ini langsung turun ke Amigos ya. Amin. Iya, oke.